Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua, teman-teman semester 3 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada mata kuliah fikih kali ini, seperti biasa, saya akan menyampaikan materi mengenai materi-materi fikih yang sudah direncanakan sesuai dengan RPS-nya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fikih sosial. Sebelum kita memulai materinya, jadi materi fikih sosial ini mengambil perspektif dari Kiai Haji Sahal Mahfud atau Kiai Sahal. Sebelum kita membahas isi materinya, langkah lebih baiknya apabila kita mengetahui terlebih dahulu biografi daripada Kiai Haji Sahal Mahfud ini. Nama lengkap Kiai Haji Sahal Mahfud atau Kiai Sahal selanjutnya akan saya sebut adalah Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdul Salam Al-Hajani. Beliau lahir di Desa Kajen, Margoyo Sopati pada tanggal 17 Desember tahun 1937. Beliau ini adalah seorang kiai, keturunan kiai juga di kalangannya. Dan beliau adalah salah satu kiai atau ulama kontemporer di Indonesia yang pemikiran-pemikirannya banyak disegani, banyak diikuti, serta banyak produktivitas dari pemikiran beliau yang sampai saat ini masih sangat-sangat bermanfaat. Kiai Sahal lahir dari pasangan Kiai Mahfud bin Abdul Salam Al-Hafid dan Nyai Haja Badiah. Namun beliau hidup bersama pamannya, yakni Kiai Haji Abdul Salam. Kiai Mahfud ini banyak memiliki saudara yang kesemuanya memberikan dedikasi hidupnya di pesantren. Kiai Sahal juga merupakan keturunan dari Syekh Ahmad Mutamakin yang pada zaman dulu merupakan pejuang gigih Islam serta seorang ahli hukum juga. Selain itu juga kakeknya ini atau keturunan dari silsilahnya Kiai Sahal ini, Syekh Ahmad Mutamakin, juga seorang guru besar agama di Indonesia. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana jalur pendidikan beliau. Kiai Ahmad Sahal mengenyam pendidikan formal di pondok pesantrennya sendiri, yaitu Perguruan Islam Matlul Falah Kajen Pati, sejak madrasah ibtidaiyah sampai dengan madrasah sanawiyah. Terus kemudian setelah itu beliau mengkaji ilmu agama di pesantren Bendo Pare Kediri bersama Kiai Muhajir, kemudian melanjutkan lagi di pesantren Sarang Rembang bersama Kiai Zubair, ayahnya Mbah Maimun Zubair. Setelah itu juga beliau mengenyam pendidikan di Mekah, langsung menjadi muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Selain itu beliau juga pernah mengenyam pendidikan di sekolah formal kursus ilmu umum di Kajen pada tahun sekitar 1951 sampai 1953. Selain mengemban ilmu-ilmu agama, kemudian juga banyak berpartisipasi dan berperan dalam pendidikan ilmu agama. Beliau ini juga banyak mengemban jabatan-jabatan di bidang politik atau di bidang umum. Kiai Sahal ini salah satunya juga mendapatkan penganugerahan gelar doktor kehormatan atau doktor honoris causa pada tahun 2003 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam bidang pengembangan ilmu fikih serta pengembangan pesantren dan masyarakat. Selain itu beliau juga pernah menjadi pengurus besar Nahdlatul Ulama, terus kemudian juga pernah menjadi ketua MUI, terus beliau juga pernah menjadi Rois Am Syuriah sampai menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia, ketua MUI juga. Setelah itu, setelah kita mengetahui penghargaan beliau, ini beliau juga pernah mendapatkan pengakuan atas ketokohannya. Di antaranya adalah tokoh perdamaian dunia pada tahun 1984, kemudian juga mendapatkan penghargaan Manggala Kencana kelas 1
bintang Mahaputra Utara, dan tokoh pemersatu bangsa. Adapun karya-karya beliau yang sampai saat ini masih banyak menjadi rujukan keilmuan, khususnya keilmuan agama dan keilmuan fikih. Di antaranya adalah buku-buku atau kumpulan makalah. Yang pertama adalah Thariqat Al-Husul ila Ghayatul Usul yang diterbitkan tahun 2000. Kemudian Pesantren Mencari Makna yang diterbitkan tahun 1999. Al-Bayan Al-Mulama Al-Fad Al-Lum yang diterbitkan tahun 1999. Kemudian Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan Kiai Haji M.A. Sahal Mahfud, ini ditulis oleh orang lain, melainkan tapi berkenaan dengan Kiai Sahal gitu, tapi ditulis oleh orang lain pada tahun 1997. Terus kemudian yang kelima Nuansa Fikih Sosial tahun 1994. Yang keenam Ensiklopedia Ijma, terjemahan bersama Kiai Haji Mustafa Bisri dari kitab Mausu'ah Al-Ijma yang diterbitkan tahun 1987. Yang ketujuh ada Al-Thamarah Al-Hajainiyah yang diterbitkan tahun 1960. Yang kedelapan ada Luma Al-Hikmah ila Musalsalat Al-Muhimmat. Ini terbitan dari pondok pesantrennya sendiri, Diktat Pesantren Maslakul Huda. Dan yang terakhir Al-Faraid Al-Ajibah tahun 1959 yang juga diterbitkan di pesantrennya sendiri. Adapun banyak tulisan-tulisan beliau yang juga tersebar di berbagai institusi pendidikan yang menjadikan tulisannya ini sebagai sumber-sumber atau referensi-referensi penulisan ilmiah, namun tidak diterbitkan secara resmi. Yang pertama ada Tipologi Sumber Daya Manusia Jepara dalam menghadapi AFTA tahun 2003. Terus kemudian juga ada Strategi dan Pengembangan SDM bagi institusi dan pemerintah. Yang ketiga ada Mengubah Pemahaman atas Masyarakat, Meletakkan Paradigma Kebangsaan dalam Perspektif Sosial, dan masih banyak lagi. Setidaknya ada 17 buku atau tulisan yang tidak diterbitkan secara resmi, namun melainkan masih bisa dijadikan, masih menjadi sumber referensi akademisi, utamanya di bidang agama dan di bidang fikih sosial. Lanjut pada inti teori fikih sosial Kiai Haji Sahal Mahfud. Sebelum langsung kepada inti teorinya, kita akan sedikit membahas terlebih dahulu bagaimana kerangka berpikir Kiai Haji Sahal Mahfud ini, sehingga beliau menuliskan atau membuat kerangka teori ini gitu, membuat kerangka teori fikih sosial ini. Yang pertama adalah bahwa ada pemikiran fikih sebagai refleksi syariat itu mempunyai pokok komponen ajarannya, itu ada 4. Yang pertama adalah fikih ubudiyah atau fikih yang bersifat peribadatan seperti sholat, terus kemudian puasa, terus kemudian membaca Al-Quran, itu kan fikih ubudiyah ya. Terus kemudian muamalah, jual beli atau fikih ekonomi gitu. Ketiga fikih munakahah, dan yang keempat fikih jinayah. Nah, fikih ini sebagai disiplin keilmuan umumnya dipahami oleh para ulama fikih sebagai hukum Islam atau cara menemukan hukum Islam untuk kemudian mendapatkan dalil-dalil yang spesifik mengenai perbuatan atau yang mengenai perilaku seseorang. Jadi fikih sebagai sebuah keilmuan itu pada intinya dia adalah metode untuk mengetahui bagaimana hukum suatu perbuatan atau hukum suatu perilaku manusia, atau juga fikih sendiri adalah hasil daripada tadi cara untuk mencari hukumnya tersebut. Jadi sudah diketahui apa ini hukumnya, sehingga bersifat tekstual gitu. Nah, hal yang cukup sulit pada era sekarang adalah ketika melihat fikih ini sebagai hal yang tekstual, yang turun dari langit, artinya sudah ditentukan oleh Allah, sedangkan perbuatan-perbuatan manusia atau perubahan-perubahan yang terjadi di bumi itu selalu berubah, sehingga kadangkali hal-hal yang tekstual yang artinya menjadi sempit itu tidak lagi sesuai,
tidak lagi benar-benar sesuai dengan teksnya. Contohnya, ketika sebuah teks di Indonesia saja ya, dari bahasa Inggris gitu misalkan, artinya red itu kan artinya merah. Sedangkan di era sekarang banyak sekali macam-macam warna red, macam-macam warna merah. Ada merah muda, ada merah muda agak keunguan, ada merah muda agak ke oranye, ada merah muda agak ke biru misalkan, ada merah muda agak ke kuning, terus belum lagi ada merah yang gelap, ada merah darah, ada merah wortel, ada merah tomat, ada merah Fanta, macam-macam. Itu kan yang kemudian akhirnya kita butuh pemaknaan lebih dalam. Merah yang dimaksud itu tuh merah apa? Contoh kata merah ini saja banyak sekali jadi pertanyaan fikih. Apakah merah ini adalah merah darah haid atau merah darah istihadoh atau merah darah yang artinya sudah suci atau merah darah yang artinya belum suci? Itu menjadi sebuah permasalahan ketika teks itu hanya dibatasi sebagai teks, tidak lagi menyesuaikan pada kondisinya. Nah, oleh karena itu fikih dilekatkan pada hal-hal yang formalistik. Hal-hal formalistik ini tidak pernah dipertanyakan mengapa suatu hukum ini ditetapkan dan untuk kepentingan apa dan untuk kepentingan siapa. Perhatian utama fikih formalistik adalah pemikiran hukum dalam kasus apapun pokoknya harus dipertanggungjawabkan secara formal dalam bunyi teks sesuai dengan teksnya tanpa mempertanyakan apakah hukum tersebut sebenarnya sesuai dengan kondisi saat itu, sesuai dengan kemaslahatan banyak orang gitu. Bahkan ketika hukum tersebut sudah lagi tidak terkait dengan kepentingan siapapun, asal secara formal ada teks yang menjadi rujukan, maka pemikiran hukum tersebut dianggap sah-sah saja. Watak formalistik inilah yang kemudian pada akhirnya menjadikan fikih sesuatu yang dingin, sesuatu yang tidak memihak, sesuatu yang sulit untuk menyesuaikan dengan zamannya. Jadi berdasarkan realitas tadi bahwa fikih terkesan hal-hal yang sangat-sangat formalistik, di mana ketika bunyi hukum fikihnya adalah A, maka hal tersebut sudah menjadi ketentuannya, tidak dapat lagi diganggu-gugat, tidak dapat lagi ada perubahan hukumnya menjadi misalkan dari wajib menjadi sunnahkah atau wajib menjadi haramkah. Tidak ada lagi penjelasan, tidak lagi membutuhkan penjelasan mengapa hukum tersebut bisa terjadi. Seakan-akan hukum fikih itu yang formalistik tadi tidak lagi jadi buta gitu. Artinya tidak melihat keadaan apapun harus ditetapkan. Nah, oleh sebab itu Kiai Haji Sahal Mahfud kemudian berpikir untuk adanya pergeseran paradigma fikih tersebut, bahwa fikih itu jangan berhenti pada sebatas harus formalistik, melainkan juga fikih harus etik. Nah, sebagaimana Kiai Sahal juga pernah menuliskan bahwa pemikiran fikihnya ini muncul bukan dari keadaan yang tidak ada sebabnya, melainkan ada setting sosialnya, melainkan tidak muncul dari ruang hampa tapi muncul karena sebab ada persoalan. Nah, sebab itu beliau banyak menulis mengenai pertama, interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual. Jadi memaknai teks-teks fikih berdasarkan keadaan saat itu. Terus yang kedua, perubahan pola bermadhab dari qauli, dari tekstual menjadi manhaji secara metodologis. Jadi melihat cara bermadhab itu tidak dari qaul-qaulnya saja, melainkan melihat dari bagaimana para imam madhab ini menggunakan metodologi fikihnya sehingga keluar hasil ijtihad fikihnya tersebut. Terus yang ketiga, memverifikasi secara mendasar untuk menemukan ajaran yang pokok atau ajaran yang usulnya, dan kemudian secara furu'nya dan secara cabangnya. Jadi memverifikasi ulang itu artinya mencari tahu ulang, mengedit, meyakinkan apakah benar dari sebuah hasil ijtihad fikih itu
asal usulnya dari mana, terus kemudian dari usul tersebut furu'nya seperti apa. Dan yang keempat, fikih ini dijadikan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. Contohnya ya urusan hukum maling gitu-gitu ya, hukum jinayah segala macam, itu menurut Kiai Sahal Mahfud jangan dijadikan sebagai hukum positif negara, melainkan jadikan sebagai etika sosial. Dan yang kelima, mengenalkan metodologi pemikiran filosofis khususnya dalam aspek budaya dan sosial. Dalam tulisannya, Kiai Sahal mengemukakan bahwa fikih sebagai etika sosial dapat merealisasikan Islam sebagai agama yang membawa rahmah bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Ajaran-ajaran Islam yang universal dapat dilaksanakan untuk melindungi kehidupan manusia secara menyeluruh tanpa diganggu oleh sekat-sekat regional. Ajaran-ajaran Islam dalam konteks ini harus bersifat terbuka, toleran, dan dapat diterima di tengah pluralitas bangsa sebagai sunnatullah. Secara internal, ajaran-ajaran Islam juga harus menyelaraskan ajaran-ajarannya dengan pola budaya dan kondisi regional tanpa kehilangan jati diri. Arti intinya secara internal ajaran Islam harus menyesuaikan dengan zamannya. Pola implementasi ajaran seperti ini membuat Islam bisa diterima oleh masyarakat secara akidah tanpa harus terasingkan dengan akar budaya yang telah membentuk watak, kepribadian, terus tradisi juga. Selama ini kebanyakan masyarakat lebih memperlakukan fikih sekedar sebagai tatanan normatif aja. Fikih dipahami sebagai sesuatu yang tekstual, statis, karena itu tidak dapat diikuti sesuai dengan perkembangan zamannya. Padahal dengan memahami fikih lebih dari secara definitif, yang sebagai fikih itu ilmun bihukmin syari'in amaliyan mukatasabun min dalilin tafsilian, atau mengetahui hukum syariat amaliyah yang digali dari petunjuk-petunjuk yang tidak bersifat global, itu memiliki peluang yang sangat luas untuk berjalan seiring dengan perkembangan zaman. Kiai Sahal juga menekankan bahwa fikih adalah sesuatu yang realistis dan dinamis, sesuai dengan karakter proses istijihadnya. Dengan wawasan yang ideal seperti ini, pada waktunya akan mampu mengoptimalkan, memaksimalkan, dan mengaktualkan potensi fikih sebagai tata nilai, tata perilaku, kemudian tata kehidupan bersosial yang nantinya akan terus berkembang. Dengan demikian, Kiai Sahal juga mengharapkan fikih itu dapat mewarnai berbagai dimensi kehidupan masyarakat luas. Dengan cara memahami fikih secara kontekstual, menyesuaikan dengan kondisinya, dan mengurangi interpretasi tekstual yang cenderung terkotak-kotak, berlebihan. Nah, menurut Kiai Sahal, gagasan tersebut tidak terlalu berlebihan, mengingat bahwa pemahaman kontekstual bukan berarti meninggalkan atau menanggalkan fikih secara mutlak. Seakan-akan fikih ini tidak perlu dimaknai seperti itu gitu. Justru dengan pemahaman fikih secara kontekstual sesuai dengan kondisinya, segala aspek perilaku kehidupan akan dapat menjiwai secara fikhiyah gitu, secara konseptual, dan tidak menyimpang dari realal fikih itu sendiri. Atau minimal kitab kuning akan digemari tidak saja oleh para santri dari belakangan ini, tapi juga oleh siapa saja yang berminat mengkaji referensi pemikiran Islam. Mengenai pernyataan Kiai Haji Sahal Mahfud, Kiai Haji Husain Muhammad atau yang kita kenal juga sebagai Buya Husain menanggapi bahwa pernyataan Kiai Sahal Mahfud mengenai fikih harus menjadi etika sosial bukan hukum positif negara, maksudnya adalah untuk menjaga eksistensi negara Indonesia sebagai negara bangsa atau nation state yang plural terutama dalam hal agama. Pikiran-pikiran untuk memformalisasi hukum Islam akan mengganggu konstitusi negara dan prinsip-prinsip demokrasi substansial yang menjunjung tinggi hak-hak manusia yang universal. Menurut Kiai Sahal, konsep mempertahankan NKRI adalah konsep yang dilahirkan dan diperjuangkan dan dipertahankan sampai dengan sekarang. Tentu hal ini sangat berbeda dengan perjuangan yang ditempuh oleh kalangan fundamentalis Islam yang ingin menegakkan khilafiyah Islamiyah dan syariat Islam secara taken for granted. Kaum fundamentalis dapat pilih dari 4 ciri
untuk melihat siapa saja orang-orang kaum fundamentalis itu harus bisa dilihat dengan 4 ini. Yang pertama, fundamentalisme menjadi oposisi terhadap ancaman bagi eksistensi suatu negara, seperti sekularisme. Yang kedua, menolak hermeneutika dan intelektualisme. Yang ketiga, menolak pluralisme dan relativisme. Dan yang keempat, menolak penggunaan perspektif sosiohistoris. Dalam teori fikih sosialnya, Kiai Sahal juga melakukan sebuah gerakan yang berbentuk realis, bentuk nyata daripada pemikirannya, yakni Kiai Sahal menerapkan paradigma berpikirnya dalam gerakan sosialnya itu yakni secara kognitif, secara afektif, dan secara konatif. Nah, gerakan fikih sosial Kiai Sahal Mahfud ini dikenal dengan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif, yang merupakan sebuah bentuk upaya sungguh-sungguh secara bersamaan dalam mencari penyelesaian masalah masyarakat. Hal ini berangkat dari kondisi era kontemporer saat ini, di mana ijtihad sebagai upaya penggalian hukum syar'i dengan berbagai prasyarat bagi mujtahidnya hampir memustahilkan hal tersebut ada. Oleh karena itu, dengan kekuasaan ilmu serta ketajaman dalam menyelesaikan masalah sosial, Kiai Sahal secara fenomenal mengusung metode ijtihad jama'i ini. Ijtihad jama'i menurut Kiai Sahal adalah suatu ijtihad yang melibatkan beberapa ulama berdisiplin ilmu tertentu yang sangat berbeda untuk kemudian menetapkan ijtihad dalam suatu atau beberapa perkara. Keberlakuan ijtihad jama'i menurut Kiai Sahal juga dapat membuka peluang bagi orang-orang yang mumpuni di bidangnya untuk saling memberikan pendapat dan mendiskusikan persoalan umat secara komprehensif dan menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Ada 5 prinsip dalam gerakan fikih sosial Kiai Sahal Mahfud ini. Yang pertama adalah kolektivitas yang dimaksud merupakan kolektivitas yang dilandasi dengan niat dan iktikat baik demi ridho Allah menuju kemaslahatan umat. Yang pertama berarti niat baik. Kemudian yang kedua, keputusan tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi atau untuk menuruti hawa nafsu semata. Berarti yang kedua ini juga kurang lebih sama dengan yang pertama, tapi pada intinya adalah kata kuncinya bukan untuk kepentingan pribadi. Terus yang ketiga, upaya untuk menggali dan melakukan kontekstualisasi hukum dilakukan secara kolektif dengan pertimbangan pendapat orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, pada poin ketiga ini, Kiai Sahal Mahfud tidak hanya mengambil pemikiran-pemikiran secara agamis saja, secara tekstual saja, melainkan apabila persoalan yang dibahas atau perkara yang dibahas adalah perkara yang umum, maka tidak memungkinkan atau bahkan besar kemungkinannya untuk kemudian mengambil pemikiran-pemikiran dari orang lain, bahkan mungkin yang dari orang non-Islam yang ahli di bidangnya untuk diambil pemikirannya dan menjadi pertimbangan daripada ijtihad tersebut. Yang keempat, identifikasi masalah dan solusi dilakukan secara kolektif dengan mempertimbangkan pendapat orang-orang yang ahli di bidangnya. Identifikasi masalah dan solusi ini setelah tadi adalah bagian dari yang ketiga adalah upaya menggalinya dan melakukan kontekstualisasinya. Yang keempat ini adalah dengan mengidentifikasi masalah dan solusinya, itu juga merangkul orang-orang yang tadi di luar daripada ulama juga, asalkan dia memang ahli di bidangnya. Dan yang kelima, individu-individu yang tergabung untuk mencari penyelesaian hukum merupakan orang yang ahli dalam bidangnya sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Nah, ini yang kemudian digarisbawahi. Prinsip-prinsip tersebut merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi menurut Kiai Sahal Mahfud agar upaya mencari penyelesaian hukum yang dimaksud benar-benar dilakukan demi kemaslahatan umat, bukan tujuan untuk dilandasi kepentingan sesaat atau oleh hawa nafsu. Jika upaya mencari solusi bersama tersebut dilaksanakan tanpa didasari tidak dengan dilandasi oleh prinsip-prinsip yang tidak seharusnya, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai ijtihad jama'i sebagaimana yang dimaksud oleh Kiai Sahal tersebut. Sebab upaya menggali hukum tidak boleh dilandasi oleh niat dan iktikat buruk, tidak boleh juga dengan dilandasi oleh kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu. Agar segala perilaku manusia di dunia ini dapat memiliki nilai ibadah, maka segala laku kehidupan haruslah diniatkan dengan bentuk ibadah kepada Allah, dan ibadah harus dilandasi dengan iktikat baik. Berkat pemikiran serta gerakan fikih sosial yang dilakukan
oleh Kiai Sahal Mahfud ini, pada akhirnya muncullah tindakan kolektif terorganisir melalui lembaga-lembaga yang juga diprakarsai oleh Kiai Sahal Mahfud. Salah satunya tadi Kiai Sahal Mahfud mendapatkan penghargaan dari WHO karena gagasannya dalam mendirikan Taman Gizi yang juga dilakukan oleh para santri dalam menangani anak-anak balita di sekitarnya. Dan tidak dipungkiri beliau juga mendapatkan banyak penghargaan atas pemikiran ini. Oke, cukup sekian materi dari saya, sudah cukup ya 25 menit penjelasannya. Untuk materi selengkapnya nanti akan saya cantumkan artikel-artikel yang bisa teman-teman baca, artikel ilmiah maupun buku-buku beliau yang bisa teman-teman download atau bisa teman-teman beli untuk mendukung pemikiran-pemikiran beliau juga. Apabila ada pertanyaan silakan komentar di kolom yang disediakan di mana materi ini diunggah. Terus teman-teman juga bisa mendiskusikan materi ini baik di ruang kelas ini maupun di ruang lain. Terima kasih atas partisipasi dan atensi teman-teman semua menyimak materi ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya Hanifah Islamiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.